Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang integratif dan kontekstual. Nah, apa sih pengertian dari integratif? Nah, integratif ini artinya menyatukan beberapa materi, nilai, atau bidang ilmu menjadi satu pembelajaran yang utuh dan saling berkaitan. Nah, bukan belajar satu hal secara terpisah, tapi digabungkan supaya lebih masuk akal dan lebih mudah difahami. Nah, contohnya, kita ambil contoh sederhananya, misalnya saat belajar tentang jujur dalam mata pelajaran PAI, guru itu tidak hanya menjelaskan ayatnya saja, guru juga bisa menghubungkan dengan pembelajaran yang lain. Misalnya di mata pelajaran bahasa Indonesia, nah, kita kaitkan ke contoh cerita tentang kejujuran. Di mata pelajaran IPS, kita kaitkan contoh tentang jujur ke tokoh jujur. Nah, bahkan di pelajaran matematika itu bisa juga kita kaitkan kejujuran saat mengerjakan soal. Nah, terus selanjutnya itu pengertian kontekstual. Nah, kontekstual di sini artinya mengaitkan pelajaran dengan situasi nyata yang dialami oleh siswa. Misalnya yang dibahas di kelas langsung disambungkan dengan kehidupan di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Jadi siswa itu lebih paham tentang materi tersebut. Nah, contohnya kita ambil contoh sederhananya, misalnya belajar tentang zakat. Nah, di sini guru menjelaskan sambil mengaitkan dengan kondisi di sekitar, misalnya warga miskin di kampung itu, kotak amal di masjid, atau kegiatan bakti di sekolah, kegiatan bakti sosial sekolah. Baik, selanjutnya itu tujuan integratif dan kontekstual. Nah, tujuan integratif itu agar pelajaran itu tidak terpecah-pecah, tapi membentuk pemahaman yang utuh. Nah, di sini bisa membuat siswa melihat suatu tema dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari satu mata pelajaran saja. Nah, ini maksudnya itu menghindari pembelajaran yang membosankan karena hanya fokus pada satu materi yang kaku. Bisa juga menumbuhkan cara berpikir luas, kreatif, dan menyeluruh. Nah, kemudian selanjutnya itu tujuan kontekstual. Nah, itu akan membantu siswa memahami teori dengan mudah karena dihubungkan dengan kehidupan nyata mereka. Nah, itu membuat belajar lebih bermakna, bukan sekadar hafalan, tapi membantu siswa itu menemukan kenapa aku harus belajar ini gitu. Nah, ini akan mengembangkan kemampuan atau memecahkan masalah karena siswa itu melihat contoh konkretnya secara langsung. Nah, baik, selanjutnya itu ada manfaat integratif dan kontekstual. Nah, manfaat integratif yang pertama itu mempermudah pemahaman siswa. Maksudnya di sini siswa itu melihat hubungan antara pelajar, jadi mereka itu lebih paham. Kemudian yang kedua, meningkatkan minat belajar. Nah, pelajaran itu akan lebih seru karena dikaitkan dengan hal yang lain atau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian itu itu menguatkan karakter. Nah, karena nilai-nilai pelajar itu dihubungkan dengan banyak aspek di kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian itu menghemat waktu pembelajaran. Di sini maksudnya beberapa materi itu bisa diajarkan sekaligus supaya bisa menghematkan waktu pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu ada manfaat kontekstual. Nah, yang pertama itu membuat pelajaran terasa dekat dengan dunia siswa. Maksudnya di sini sehingga mereka itu merasa ini sangat relevan buat aku gitu. Nah, kemudian yang kedua itu pembelajaran itu bisa menjadi lebih aktif. Nah, siswa itu lebih banyak berdiskusi, lebih banyak mengamati, lebih banyak mencoba, bukan hanya sekedar mendengar saja. Kemudian melatih kemampuan berpikir nyata. Nah, siswa itu bisa belajar memecahkan masalah yang benar-benar ada di lingkungan mereka, yang benar-benar mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus meningkatkan sikap sosial. Nah, karena pelajaran itu selalu dikaitkan dengan realitas sosial, sehingga bisa meningkatkan sikap sosial siswa tersebut. Nah, selanjutnya itu strategi integratif dan kontekstual. Integratif itu artinya menggabungkan beberapa materi atau beberapa pelajaran supaya saling terhubung, bukan dipisah-pisah. Maksudnya di sini
cara mengajar dengan menghubungkan beberapa mata pelajaran atau beberapa topik sehingga pembelajaran itu terasa menyatu, tidak terpisah-pisah. Jadi intinya belajar satu hal tapi bisa memahami banyak hal sekaligus. Selanjutnya itu strategi kontekstual. Nah, itu maksudnya belajar dengan menghubungkan pelajaran di kehidupannya peta. Jadi, apa yang dipelajari tidak hanya di buku tapi dibawa ke contoh sehari-hari supaya siswa itu lebih nyambung. Nah, di sini adalah cara ngajar yang menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata siswa itu supaya lebih mudah mengerti, karena apa yang dipelajari itu dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, itulah tadi penjelasan tentang integratif dan kontekstual. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran integratif itu menyatu beberapa materi menjadi satu pembelajaran yang saling terhubung. Nah, tujuannya membuat siswa itu berpikir luas dan memahami pelajaran secara utuh. Pembelajaran kontekstual itu menghubungkan antara pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Kemudian keduanya itu sama-sama membuat belajar itu menjadi lebih hidup, lebih masuk akal, dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Baik, di sini saya akan menampilkan contoh video tentang strategi integratif dan kontekstual yang dimana materinya itu tentang bersyukur dan jujur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja anak-anak, di sini pada hari ini adalah materi kita tentang bersyukur. Nah, apa sih bersyukur itu? Bersyukur itu adalah sikap dan hati yang tenang ketika kita merasakan cukup, senang, dan menghargai nikmat yang telah Allah kasih. Nah, ternyata dalam agama bersyukur itu bukan cuma diucapkan saja, tapi dirasakan dan ditunjukkan lewat sikap kita sehari-hari. Nah, kalau kita hubungkan dengan kesehatan kita juga, ternyata sikap bersyukur itu punya dampak yang sangat besar sekali buat tubuh kita dan buat pikiran kita juga. Nah, di agama itu diajarin kita buat selalu ingat atas nikmat yang Allah kasih, mau sekecil apapun itu. Nah, orang yang bersyukur hatinya itu menjadi lebih tenang, tidak mudah iri, dan lebih banyak berpikir positif. Nah, di dalam Islam itu Allah sudah berjanji, jika kamu bersyukur maka aku akan menambahkan nikmatmu. Nah, maksudnya di sini bukan cuma nikmat materi saja, tapi juga nikmat batin seperti ketenangan dan kebahagiaan. Ternyata bersyukur itu seperti vitamin batin, dampaknya itu sangat nyata sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu bisa mengurangi stres juga. Nah, orang yang sering mengeluh atau cepat capek dan emosian itu, tapi orang yang ketika dia bersyukur pikirannya itu menjadi lebih ringan sehingga stres itu bisa berkurang. Nah, misalnya kayak tidur dia itu menjadi lebih nyenyak. Nah, hati yang tenang itu bikin tubuh lebih gampang beristirahat. Nah, kemudian bisa juga membuat otak kita itu lebih fokus karena tidak banyak pikiran yang negatif yang mengganggu saat kita istirahat atau saat kita mengerjakan sesuatu. Jadi bersyukur itu seperti obat alami yang menyehatkan tanpa biaya apapun. Nah, misalnya saat bangun tidur nih. Nah, di sini anak-anak saat bangun tidur kita harus mengucapkan alhamdulillah sambil menarik napas pelan-pelan. Nah, ini juga bisa membantu menenangkan hati dan mengatur napas supaya tubuh kita itu menjadi lebih rileks. Nah, contohnya juga saat makan juga. Nah, ingat bahwa banyak orang yang tidak seberuntung kita. Ini bikin kita makan itu lebih sadar dan tidak berlebihan juga, yang otomatis baik buat kesehatan kita juga. Nah, kemudian saat belajar nih, contohnya ya anak-anak, saat kita belajar, syukuri nikmat kemampuan yang ada, bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini juga bikin pikiran kita itu lebih fokus dan tidak cepat lelah. Contohnya lagi saat belajar nih, nah syukuri kemampuan yang kita punya yang ada gitu. Dan kebanyakan dari kita itu ketika
belajar melihat kemampuan teman kita, kok dia lebih cepat paham ya daripada aku, kok dia lebih cepat menangkap saat pelajaran daripada aku. Jadi kita itu tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, dengan cara ini kita harus bersyukur. Nah, ini juga bisa bikin pikiran kita itu lebih fokus dan tidak cepat lelah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja materi kita pada hari ini yaitu tentang jujur. Nah, di sini apa sih jujur itu? Jujur itu adalah kalau kita ngomong itu yang benar. Nah, mengakui kesalahan juga kalau ketika kita salah, tidak menyalahkan orang lain. Misalnya pas lagi ujian nih, tidak menyontek saat ulangan, atau saat membuat tugas tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Jadi jujur itu berani mengatakan yang benar dan melakukan hal yang benar. Nah, ketika seseorang atau ketika kita itu tidak jujur, nah tubuh kita itu sebenarnya ikut tertekan. Jadi orang yang tidak jujur itu biasanya detak jantungnya itu naik. Nah, kepalanya itu terasa berat, jadi susah tidur karena kepikiran dengan kebohongan yang kita lakukan tadi. Nah, sebaliknya juga orang yang jujur. Nah, orang yang jujur itu pikirannya itu lebih tenang, lebih ringan, dan tubuhnya itu menjadi lebih sehat karena tidak menyimpan beban dan tidak takut juga ketahuan karena ya dia melakukan perbuatan yang jujur. Nah, jadi jujur itu bukan cuman baik untuk orang lain, tapi juga baik untuk menyehatkan diri kita sendiri. Nah, dalam pandangan agama itu ternyata jujur itu perintah yang penting, dan Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita bahwa jujur itu membawa kita pada kebaikan dan surga, sedangkan ketika kita berbohong itu membawa kita pada keburukan. Nah, jadi ketika kita jujur itu kita harus berani bilang yang sebenarnya, misalnya kayak menepati janji juga. Nah, agama itu memandang orang yang jujur itu sebagian orang yang amanah, dipercaya, dan dekat dengan kebaikan. Nah, contohnya di sini misalnya kalau kamu sakit, kamu itu harus dibawa ke puskesmas kan, jadi kamu harus jujur soal gejala yang kamu rasakan, yang kalian rasakan pada saat sakit itu. Jadi kalau kamu berbohong, maka dokter itu bisa saja memberi obat yang salah. Nah, akibatnya kamu itu menjadi semakin sakit. Nah, dari sini kita paham bahwa jujur itu juga bisa menyelamatkan kesehatan diri kita juga, menyelamatkan diri kita juga. Nah, ibu kasih contoh lagi nih, misalnya kalau kita ingin sholat. Nah, kalau kita ingin sholatnya itu diterima, hati kita itu harus bersih. Salah satunya dengan membiasakan diri kita untuk berperilaku jujur. Nah, karena orang yang berbohong itu membuat hati dia itu menjadi kotor dan ibadah itu menjadi tidak tenang. Jadi jujur itu bukan bukan cuman akhlak juga. Jadi jujur itu bukan cuman akhlak juga, tapi itu juga merupakan bagian dari ibadah.